Indonesia masih memberikan dukungan dan doa terhadap Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dalam kesempatan pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI secara virtual, menyampaikan agar OKI kembali bertemu untuk membahas isu yang sama, yakni agresi terhadap Palestina. Pertemuan luar biasa tersebut diselenggarakan khusus untuk membahas situasi terkini antara Palestina dan Israel. Retno mengatakan, kita semua tidak boleh lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial di dunia ini. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel yang merupakan occupying power. Indonesia juga mengecam karena semua tindakan yang dilakukan oleh Israel. Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk kesekian kalinya OKI harus kembali bertemu untuk membahas isu yang sama, yakni agresi Israel terhadap Palestina. Sejak OKI didirikan, komitmen negara OKI tidak pernah luntur dan terus bertekad untuk bersama Palestina di dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, Menlu juga telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan. Perlu diketahui bahwa DKPBB diduduki oleh 15 negara, yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai anggota permanen, sedangkan Estonia, India, Irlandia, Kenya, Meksiko, Niger, Norway, Saint Vincent and the Grenadines, Tunisia, dan Vietnam sebagai anggota non-permanen. Seperti diketahui, konflik antara pihak dari Palestina dan Israel semakin memanas semenjak perlawanan bermulai dari hari Senin 10 Mei yang lalu, di mana 120 warga sipil telah tewas sejak awal mulai kekerasan. 113 diantaranya adalah warga Palestina dan 7 warga Israel. Sikap pemerintah Indonesia tersebut rupanya mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Ahmad Saiku selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia terkait isu terkini Palestina. Dalam kesempatan konferensi pers, pihaknya mendukung sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri yang secara konsisten melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk dapat hidup secara damai, mereka dan berdaulat di bumi Palestina. Saiku menekankan upaya pemerintah ini dapat dieksekusi dengan memberikan dorongan kepada Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk segera melakukan rapat tentang isu Palestina saat ini. Dirinya menyampaikan, sampai saat ini PKS baru melakukan upaya penggalangan doa dan dukungan. Di samping itu, dirinya menyatakan bahwa PKS siap melakukan bantuan secara optimal yang berkaitan dengan diplomasi. Saiku berharap agar kelak banyak elemen bangsa yang bergerak untuk memberikan dukungan, karena ini adalah masalah kemanusiaan. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta juga menguatkan adanya sikap proaktif yang dilakukan oleh PKS dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia yang menyuarakan pembebasan Palestina dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Dalam orasinya pada aksi bela Palestina, Sukamta mengatakan bahwa kita memberikan dukungan ketika pemerintah Indonesia melaksanakan Undang-Undang Dasar dengan baik dan benar, dan ketika pemerintah Indonesia mendukung perjuangan bangsa yang terjajah. Dirinya juga mengapresiasi sikap pemerintah dan menekankan agar Indonesia dapat berbuat lebih progresif lagi. Sukamta juga menyampaikan agar pemerintah tidak ragu untuk memperjuangkan dan menyuarakan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi juga secara tegas menyatakan tidak ada normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Hal ini disampaikan oleh Retno dalam kesempatan pernyataan pers tahunan. Wanita kelahiran Semarang tersebut menuturkan bahwa Indonesia akan terus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Bentuk nyata dukungan terhadap Palestina menurut Retno dibuktikan dengan adanya pembicaraan melalui telepon antara Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Mahmud Abbas pada 16 Desember 2020. Saat itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak memiliki intensi untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kejahatan yang dilakukan oleh Israel adalah kejahatan kemanusiaan. Pemerintah dan segenap elemen bangsa Indonesia patut mendukung kemerdekaan bagi Palestina agar masyarakat di negara tersebut dapat beraktivitas dan beribadah dengan tenang.